Apel dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2023 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel dan menyiapkan pasukan. Pimpinan sambil alih, masing-masing kawanan barisan ke samping kanan barisan. Berjalan! Siap! Kencang! Depan! Tegak! Latihan penghormatan. Hormat! Tegak! Istirahat! Istirahat! Penjabat Bupati Bekasi, Bapak Dr. Haji Dhani Ramdan MT, selaku pembina apel, memasuki mimbar apel. Siap! Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Tegak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel gelar Hari Kesiapsiagaan Bencana tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2023. Siap, mulai. Laksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mares Tangguh. Di sana aku berdiri, jadi bangga.
kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana, menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Duduk kembali. Amanat pembina apel. Pasukan istirahatkan. Pasukan istirahatkan. Istirahat. Di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan hari ini saya akan menyampaikan sambutan terkait dengan acara pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional HKBN tahun 2023. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi, hadir mewakili Pak Kapolres, Pak Kabag Ops, kemudian juga yang mewakili Pak Dandim, Pak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi beserta jajaran, camat, kepala desa, Ketua EPRB Kabupaten Bekasi, hadir Pak Sekjennya, dan rekan-rekan para penggiat bencana dan tim pelaksana HKB tahun 2023. Saya sangat bergembira dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana ini hadir cukup lengkap unsur pentahelix ya dari penggiat penanggulangan bencana, mulai dari TNI, Polri, dari unsur kedinasan ada Satpol PP, Dishub, Damkar, lalu ada rekan kami dari Basarnas, saya lihat di sini di samping jajaran BPBD, lalu juga sahabat-sahabat saya EPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana, Kabupaten dan Kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Salam tangguh. Kemudian saya lihat juga di sini ada dari Rapi Orari, ada dari Garda Mantap, rekan-rekan gabungan, kemudian Tagana, Palang Merah Indonesia, Pemuda Pancasila, Jabar Bergerak, ya. Red Car ya kalau yang merah, relawan pemadam kebakaran, atau kemudian adik-adikku dari Palang Merah Remaja PMR dan Pramuka. Dan mohon maaf kalau ada yang belum tersebut, dengan tidak mengurangi hormat, semua kita di sini hadir adalah dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana, meskipun ini adalah hari pertama kita masuk setelah libur Lebaran. Artinya demi budaya tangguh bencana, kita baru masuk libur pun sudah siap seperti ini. Tepuk tangan untuk kita semua, silakan. Oleh karena itu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena di tengah situasi mudik Lebaran dan arus baliknya, lalu juga situasi bangsa negara yang memang dan termasuk Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang cukup rawan bencana, kita semua
tetap diberikan kekuatan dan kepedulian. Nah, itu yang penting karena tidak semua orang peduli terhadap bencana. Banyak yang terhadap bencana hanya bisanya komplain. Pemerintah kok tidak ngapa-ngapain. Nah, padahal bencana adalah urusan kita semua. Dan yang paling terdampak kalau sudah terjadi bencana ya kita masing-masing, keluarga kita, lingkungan kita. Sehingga dengan kesadaran yang terus kita bangun melalui berbagai kegiatan seperti hari kesiapsiagaan ini, kita ingin mewujudkan sebuah budaya, yaitu budaya tangguh bencana di Kabupaten Bekasi. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita sekalian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat, para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas seluruh penggiat kebencanaan untuk mengikuti hari kesiapsiagaan bencana ini, yaitu yang selalu kita peringati setiap tahun pada tanggal 26 April yang tahun ini 26 April 2023. Serentak hari ini di seluruh wilayah di Indonesia, di kabupaten kota. Untuk bersama-sama jam 10.00 nanti kita membunyikan tanda bahaya. Bisa kentongan, bisa sirine, alarm, pengeras suara di masjid, lonceng gereja dan sebagainya. Itu bisa menjadi alat-alat mitigasi ataupun peringatan dini, bahkan juga tanda untuk melakukan evakuasi mandiri. Dan ini sudah disepakati secara nasional bahkan internasional bahwa tanda-tanda bahaya seperti itu bisa digunakan untuk memperingatkan masyarakat untuk melakukan penyelamatan diri ketika bencana terjadi. Namun untuk bisa membangun respon seperti itu maka perlu dilatih. Maka di Indonesia ditetapkanlah tanggal 26 April bertepatan dengan hari lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Kita peringati sebagai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ya, peringati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Jam 10.00 biasanya langsung kita ikuti dengan kegiatan simulasi evakuasi mandiri di semua institusi, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di tempat-tempat umum, untuk membiasakan diri. Minimal kita setahun sekali melakukan simulasi. Sehingga ketika terjadi bencana yang sesungguhnya, kita sudah refleks, sudah siap. Harus mengerjakan apa dan tidak boleh mengerjakan apa, itu dilatihkan. Sesuai dengan potensi kebencanaan di daerah masing-masing. Namun untuk hari ini, karena mengingat tanggal 26 April ini adalah tadi baru merupakan hari pertama setelah libur Idul Fitri, pasti persiapannya tidak akan optimal. Oleh karena itu dari BNPB memberikan kebijakan tanggal 26 hanya untuk peringatan saja, pembunyian alat-alat tanda bahayanya, sedangkan evakuasi mandiri disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Di tingkat nasional pun digeser ke tanggal 11 Mei, rencananya dilakukan di Kabupaten Malang. Nah, adapun di Kabupaten Bekasi, rencana kita akan berbarengan tanggal 11 Mei, namun ternyata ada kendala teknis. Saya pribadi dan Kalak BPBD sedang mengikuti pendidikan. Jadi kita akan laksanakan untuk tingkat kabupaten simulasi massal, ya, kolosal itu tanggal 15 Mei hari Senin. Nah, siap semua? Ya, jadi kita semua nanti akan mengikuti kegiatan baik yang terpusat nanti di Situbinong terpusatnya maupun nanti di masing-masing wilayah di tingkat kecamatan, desa, di sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum lainnya, agar kemampuan untuk melakukan evakuasi mandiri ini bisa merata di seluruh masyarakat, kalangan masyarakat. Sehingga kalau terjadi bencana tidak usah panik, tidak usah gelisah gitu, cemas. Ya tentu secara manusia kita pasti ada rasa takut ya, melihat banjir, melihat gempa, kebakaran misalnya. Tetapi jika kita terlatih, maka semua itu, kondisi seperti itu bisa kita hadapi dengan lebih tenang dan justru bisa mengurangi risiko, baik itu risiko jiwa, harta benda maupun kerusakan infrastruktur lainnya. Jadi
tanggal 26 April adalah hari lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dan tema kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun ini adalah tingkatkan ketangguhan desa, kurangi risiko bencana. Pelaksanaan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana diikuti peserta berbagai unsur, tadi sudah saya sebutkan. Dan tujuan dari pelaksanaan HKB ini, yang pertama, hari ini kita memperingati 16 tahun disahkannya Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana, di mana melalui undang-undang tersebut kita melakukan perubahan paradigma penanggulangan bencana dari hanya fokus ke tanggap darurat bencana menjadi ke pengelolaan dan pengurangan risiko bencana. Jadi jika dulu sebelum undang-undang itu ketika terjadi bencana barulah kita bentuk Satkorlak PB, Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan juga bahkan tingkat provinsi kalau bencananya tingkat provinsi, dan nasional kalau tingkat nasional bencananya, Satkorlak. Jadi baru bergerak ketika bencana terjadi. Tapi sejak Undang-Undang 24 2007 dibentuklah BNPB di tingkat pusat, kemudian BPBD di tingkat provinsi, dan BPBD tingkat kabupaten kota. Nah, dengan adanya institusi BPBD ini, manajemen penanggulangan bencana kita bergerak sejak pencegahan sebelum terjadi bencana, melalui upaya-upaya mitigasi, pencegahan maupun kesiapsiagaan, peningkatan kesiapsiagaan. Nah, ketika terjadi bencana tanggap darurat, nah kita laksanakan bersama-sama. Ya, pencegahan maupun tanggap darurat kita laksanakan bersama-sama, tidak. Meskipun sudah dibentuk BPBD, bukan berarti hanya menjadi tugas BPBD. BPBD hanya melaksanakan fungsi koordinator untuk supaya aktivitas kita dalam pencegahan maupun penanggulangan sampai ke pemulihan bencana ini terstruktur. Ya. Mulai dari TNI, Polri yang memang selalu terdepan dalam setiap tanggap darurat. Kemudian kita membentuk forum pengurangan risiko bencana yang fokusnya adalah bagaimana masyarakat lebih aware, lebih peduli, lebih paham bahwa bencana itu bisa dikurangi risikonya. Memang kita daerah rawan bencana. Ya, selain banjir, longsor di daerah-daerah aliran sungai, dalam revisi RT RW kita tahun ini ternyata ditemukan di beberapa kecamatan kita juga dilintasi oleh sesar, ya, baribis. Jadi kondisinya hampir sama dengan Cianjur. Kalau sampai sesar ini pergesekannya menimbulkan energi demikian tertentu, ini kerusakannya tidak kalah dengan Cianjur, ya. Di beberapa kecamatan ternyata di Bekasi ini dilintasi oleh sesar baribis. Nah, ini makanya kita harus segera menyiapkan mitigasinya. Bangunan-bangunan di titik sesar itu harus dikosongkan, tapi setelah kita cek bahkan sudah ada berdiri pabrik di situ. Jadi maka mau tidak mau adalah kita lakukan penguatan bangunannya, harus tahan gempa, lalu persiapkan jalur-jalur evakuasi dan titik-titik evakuasi. Hal yang sama juga untuk daerah-daerah rawan banjir. Kami berharap dengan dibentuknya EPRB ini tingkat kecamatan yang nanti akan diikuti EPRB tingkat desa, di mana di EPRB ini duduk di situ unsur dari pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi-instansi terkait, relawan-relawan itu terlibat baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Ya, kalau untuk banjir tentu kita semua tahu pencegahannya. Bagaimana saluran-saluran air mulai dari sungai, kali-kali, selokan, drainase harus selalu bersih. Jangan ada hambatan sampah atau lumpur sedimentasi. Ya, kalau untuk ditambah lagi sumur resapan dan penanaman pohon di daerah-daerah resapan air. Kalau itu bisa kita lakukan, kita bisa mengurangi banjir, ya. Menghilangkan tidak mungkin. Di negara sehebat apapun maju, banjir itu adalah karakter sungai. Ya. Setiap sungai pasti ada banjirnya karena dalam siklus tahunan, siklus 5 tahunan, siklus 10 tahunan ada masanya hujan itu begitu tinggi, masuk semua ke sungai, sungainya tidak akan mampu menampung itu semua. Makanya harusnya di seluruh sepadan sungai itu kosong dari bangunan, karena karakter sungai itu sewaktu-waktu meluap airnya. Gitu. Harus ada tempat parkir air. Gitu. Tetapi di wilayah kita hampir semua sempadan sungai sudah berdiri bangunan, baik resmi maupun liar. Makanya risiko bencananya menjadi tinggi. Gitu.
Lalu kita juga tidak kurang dari sisi folder-folder maupun kolam-kolam retensi, waduk, embung dan sebagainya, yang semuanya itu adalah bagian dari mitigasi pencegahan. Ini saya agak panjang-panjangkan supaya jam 10 nanti tepat kita pukul kentongan ya, sesuai dengan ritualnya seperti itu. Harus jam 10.00 gitu. Jadi yang panas mohon maaf, nah ini sambil latihan kita. Kalau anak-anak penanggulangan bencana memang harus siap hujan panas, ya, tetap berdiri, tetap tangguh. Ya, jadi itu pengurangan risiko bencana ya. Dan tadi untuk gempa, satu-satunya mitigasinya adalah kuatkan struktur bangunan kita, harus tahan gempa. Sedapat mungkin hindari area-area yang memang menjadi lintasan sesar gitu. Lalu siapkan evakuasi. Untuk banjir, lakukan pencegahan, dan pada saatnya kalau memang tetap, apalagi kita tidak ada pilihan, tetap tinggal di daerah yang memang rutin banjir, maka sarana-sarana evakuasi harus disiapkan, mulai dari jalur evakuasi, titik kumpul pengungsian, sampai juga sarana penyelamatan, apakah itu perahu karet, pelampung, dan kelengkapan lainnya harus tersedia dalam respon time yang cukup cepat ya, dalam hitungan menit. Kalau di damkar itu adalah SPM-nya 15 menit ya, sejak kejadian, sejak laporan diterima, damkar harus bergerak melakukan pemadaman gitu. Nah, dalam bencana pun kita harus bisa seperti itu. Lalu semua itu jalur-jalur evakuasi, titik-titik evakuasi, alat-alat evakuasi tidak akan bermanfaat maksimal kalau tidak dilatihkan. Nah, gladi-gladi harus dilakukan minimal 1 tahun sekali, yaitu tanggal 26 ini semua kita melakukan, atau bisa setahun 2 kali, karena bulan Oktober juga kita peringati selama 1 bulan penuh itu sebagai bulan pengurangan risiko bencana. Selama bulan itu sama seperti kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, harusnya selama bulan Oktober kita melakukan berbagai upaya, mulai dari penyuluhan, simulasi, penyusunan kajian-kajian risiko bencana di setiap desa, setiap kecamatan, lalu penyiapan tempat-tempat evakuasi, bisa saja itu berupa balai desa, tapi dengan sarana MCK dan sebagainya, bisa juga dalam bentuk tempat-tempat umum, ya, serbaguna, bisa juga masjid, tempat ibadah, semuanya disiapkan. Kalau kira-kira memang tempatnya aman, terhindar dari banjir dan sebagainya, itu bisa digunakan sebagai tempat evakuasi. Lalu bagaimana dengan kebakaran? Nah, kebakaran tentu ada sistem proteksi kebakaran di setiap gedung, apalagi gedung pemerintah, gedung-gedung tinggi, gedung-gedung yang banyak masyarakat berjubel di situ, seperti mal, pusat pembelanjaan, harus dipastikan sistem proteksi kebakarannya berfungsi. Apa itu? Yaitu hidran. Baik hidran yang ada di langit-langit, yang dia bisa menyemprotkan air setiap ada asap maupun api, maupun hidran seperti ini yang bisa digunakan oleh aparat damkar mengambil air, melakukan penyemprotan. Yang penting pipanya, kemudian selangnya harus betul-betul berfungsi. Maka itu harus dilakukan pengecekan secara rutin. Begitu. Itulah sistem produksi kebakaran. Bagaimana untuk di rumah? Dimulai dari instalasi listrik harus dipastikan aman, kemudian juga kompor dan tempat-tempat bahaya lainnya, dan juga tentu adalah pintu-pintu atau jalur-jalur evakuasi di dalam rumah. Yang pintunya hanya 1, ya harus ada jendela yang bisa dipecah gitu. Kalau bisa pintunya atau 2 lantai, juga harus ada tempat untuk lari kalau kita sedang di lantai atas terjadi kebakaran di bawah. Nah, hal itu harus dilatihkan di masyarakat gitu ya. Bagaimana untuk menyelamatkan kelompok rentan, balita, lansia, difabel. Nah, siapa yang bertugas di dalam keluarga itu harus disiapkan. Alat harta berharga, hewan peliharaan dan sebagainya, itu pun harus dalam perencanaan semua. Itulah budaya tangguh bencana. Nah, ketika terjadi juga apa yang harus dilakukan, merunduk atau mengambil kain basah untuk menghindari sesak dan sebagainya, itu harus dilatihkan hampir di setiap rumah, karena setiap rumah kita punya potensi kebakaran gitu ya. Jadi gempa sudah, banjir, longsor, kemudian kebakaran, itulah yang paling. Nah, yang juga paling banyak laporan adalah puting beliung, angin puting beliung. Angin puting beliung sangat berkorelasi dengan
pohon-pohon tinggi, tanaman keras. Semakin jarang tanaman kita banyak ditebang, maka semakin banyak kejadian angin puting beliung. Coba lihat seperti itu. Tetapi daerah-daerah yang masih pohon-pohonnya tinggi, hijau, banyak gitu, maka angin puting beliungnya jarang. Nah, kita sering, karena memang pohon-pohon semakin jarang ditanam, yang sudah tinggi-tinggi seperti ini pun ditebang, dijadikan bangunan-bangunan. Setiap jengkal kita dibikin bangunan. Nah, inilah yang membuat kita semakin rentan dan rawan terhadap angin puting beliung. Bagaimana mitigasinya? Selain penanaman pohon kembali, adalah penguatan konstruksi rumah kita, terutama atap dan jendela-jendela, agar tidak terbawa angin. Kerusakan-kerusakan jangan dibiarkan, harus selalu segera diperbaiki, karena kalau sudah terbawa angin menimpa orang di luar rumah, nah itu bisa berbahaya fatal. Kemudian pastikan juga bangunan-bangunan tinggi, konstruksi-konstruksi tinggi seperti menara, kemudian billboard, ini semuanya dalam kondisi kokoh, ya, tidak dimakan karat dan sebagainya, karena kalau itu dibiarkan lalu terjadi angin puting beliung, hujan ekstrim, lalu menimpa kendaraan atau orang di bawahnya, maka akan fatal. Yang berikutnya adalah untuk HKB ini selain peringatan dan lakukan uji sirine, kentongan dan sebagainya, juga adalah promosi untuk dijadikan kegiatan simulasi kesiapan bencana tadi sebagai suatu kebiasaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat serta pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko dampak bencana dalam menghadapi potensi bencana. Jadi semua orang harus tergerak, peduli terhadap pengurangan risiko bencana. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dan membangun budaya gotong royong, membangun budaya kerelawanan dan kedermawanan dari masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan, baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa, sampai ke tingkat RT RW dan di tingkat keluarga, gitu ya. Silakan yang panas boleh istirahat ya, karena ya sebentar lagi akan jam kira-kira 3 menit lagi. Mudah-mudahan bisa bertahan. Jadi itulah upaya-upaya kita dalam membangun kesiapsiagaan bencana dan budaya tangguh bencana di Kabupaten Bekasi. Saya minta EPRB selaku motor penggeraknya harus betul-betul bisa menjadi motivator di tengah masyarakat. Galang semua dari rekan-rekan Tagana, PMI, PMR, Pramuka, Orari, Rapi, Garda Mantap, semua harus dalam satu barisan ya, bersama-sama, karena tanpa kekompakan, tanpa kebersamaan, penanggulangan bencana itu tidak akan optimal. Gitu ya. Meskipun peralatan kita lengkap, banyak, personil kita berlimpah, kedermawanan tinggi di Bekasi ini, setiap ada bencana, sumbangan dari mana-mana, baik dari masyarakat, dari dunia usaha, pabrik-pabrik, tinggal tata kelolanya yang betul. Relawan juga banyak ya, saya lihat setiap ada kejadian bencana selalu relawan paling depan, hanya tinggal nanti tata kelola harus kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan peringatan rutin tanggal 26 dan nanti hari kesiapsiagaan ulangi bulan pengurangan risiko bencana ini bisa kita mantapkan terus budaya tangguh bencana di Kabupaten Bekasi. Saya kira demikian, sudah menit-menit menghitung kita menuju ritual peringatan hari kesiapsiagaan. Mari kita bangun koordinasi dan kerjasama baik dengan semua pihak, terus berjuang dan pantang menyerah demi tugas kemanusiaan yang sedang kita emban ini. Salam tangguh. Tangguh. Allahumma afiq ila musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memimpin doa secara Islam yang non muslim untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Bijaksana,
dengan rahmat dan hidayah-Mu, pagi ini kami berkumpul untuk melaksanakan apel Hari Kesiapsiagaan Bencana. Untuk itu ya Allah, sinarilah hati kami dengan nur hidayah dan bimbingan-Mu. Semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara kami. Ya Allah Tuhan semesta alam, jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Tuntunlah kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, dan yang Engkau ridhoi. Serta bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Allahumma anzilir rahmah wassalamah wal barakah ala hadhil jamaah. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan tayyibah, aminatan mutma'innah, amiratan ma'murah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan sesuai rencana, kerjakan. Kerjakan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Dan tugas! Dan Hadirin dimohon berdiri. Pemukulan kentongan dan pembunyian sirine secara serentak dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Bekasi oleh pembina apel dan diikuti Forkopimda serta peserta apel. Selesai. Apel telah selesai. Pemimpin apel kembali ke tempat, peserta diistirahatkan. Acara dilanjutkan dengan foto bersama didampingi Forkopimda Kabupaten Bekasi menuju ke tempat yang telah ditentukan. siap. Sebagian sini. Yo, salam tangguh semua. Salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh. Tangan semua semangat. Ya, Kabupaten Bekasi makin berani. Berani belum berani. Baik, sebelumnya kami mohon maaf karena video sambutan dan arahan dari Ya, cukup. Acara dilanjutkan dengan halal bihalal musafahah bersalam-salaman Bupati menuju ke peserta. Mohon peserta berada di tempat. Untuk peserta tetap berada di tempat, akan ada musafahah. Ya, silakan untuk peserta maju ke depan untuk bermusafahah bersalaman dengan pejabat Bupati Bekasi dan Forkopimda.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di acara ini secara daring maupun luring. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta acara ini dari BPBD Kabupaten Kota yang telah mengikuti acara ini secara daring. Sampai jumpa di kegiatan dan acara-acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nur fawqa nuri anta syamsun